Ketika lu punya wealth, fame, dan power, what will you do? Ibaratkan lu Presiden Jokowi, ditambah Elon Musk, ditambah Jennie Blackpink. Apa yang bakal lu lakukan? So, GVV, entah kenapa beberapa waktu lalu itu tiba-tiba gue intrigued dengan salah satu anime yang cukup terkenal. By the way namanya One Piece. Itu udah ini banget gak sih? Trademark banget gak sih? Bener, dan ini anime udah lama banget sebenarnya. Dan entah kenapa something intrigued me gitu loh. Karena dia menanyakan sebuah pertanyaan yang menurut gue sangat apa ya. Bahkan gue gak pernah berpikir gitu. Jadi dia nanya kayak gini. Ketika lu punya wealth, fame, dan power, itu kan segala sesuatu yang mungkin dunia bisa tawarkan ke lu yang bisa lu achieve kan. Lu kaya, Kaya, lu terkenal dan punya banyak pengaruh. lu berpengaruh. Nah, kira-kira ketika lu udah mendapatkan semua hal itu, what will you do? Apa jawaban lu? Gue penasaran nih. Ketika gue udah kaya, terkenal, dan gue punya pengaruh ya? Iya, ibaratkan lu Presiden Jokowi, ditambah Elon Musk, ditambah Jennie Blackpink. Kan Jennie Blackpink terkenal, Elon Musk kaya, Pak Jokowi banyak pengaruhnya. Kira-kira gitu. Lu gabungan dari ketiganya. Apa yang bakal lu lakukan? Sejujurnya kalau misalnya di bayangan gue adalah kehidupan, kalau gue udah punya tiga-tiganya, yang gue yakinin adalah kehidupan gue pasti kesepian. Kesepian? Kenapa kesepian? Kenapa tuh? Karena untuk satu orang bisa punya tiga-tiganya itu, bayangin aja semua yang pernah dia korbankan dalam hidupnya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak lu punya kekayaan tuh kan berarti kan lu mesti mengejar sesuatu dengan sangat fokus nih, which is actually you sacrifice everything else kan. Terus kemudian untuk lu punya kuasa, artinya kan lu harus tahu cara memanipulasi orang untuk kemudian mempertahankan kuasa lu, bener dong? Kayak pengaruh lu gitu loh. Memanipulasi atau mengontrol? Ya kayak gitu. Pokoknya kan ya mengontrol, manipulasi itu kan sebetulnya kan lu harus tahu cara berpolitik lah. Oke. Berarti ngerti. In a way lu gak bisa mempercayai orang seutuhnya. Lu harus punya the benefit of the doubt. Iya. Terus berarti kan lu harus fokus di situ. Lu gak bisa percaya banyak orang. Terus apa tadi, lu terkenal lagi. Berarti lu gak bisa melakukan apapun sesuka lu gak sih? Mungkin. Ya gak mungkin dong jadi Blackpink jalan ke Indomaret pakai celana panjang kayak kompor-kompor doang gitu. Tapi kemarin lagi ada event awards ke Korea yang di Jakarta. Banyak idol K-pop itu yang pakaiannya lancai banget, terus jalan-jalan ke mall gitu aja. Why not? Ya mungkin karena dia gak ada negaranya BTW. Tapi walaupun begitu memang ada bodyguard yang ngejagain sih. Iya kan, tetap nggak bisa seenak lu nggak sih? Kayak lu nggak bisa melakukan apapun yang lu mau karena lu tahu konsekuensinya tuh nggak bahkan berbahaya buat lu gitu loh. Ya dong, kalau tiba-tiba ada haters gitu gimana? Nyiram air keras gitu, kan serem banget. Jadi apa yang bakal lakukan dong kalau misalnya lu udah punya ketiganya itu? Nah, karena gue merasa kehidupan gue bakal kesepian banget, yang gue cari adalah cinta pasti. Cinta? Hal pertama yang lu cari itu cinta? Cinta, pasti. Dan karena gue tahu itu adalah hal tersulit yang bakal gue mungkin sampai mati gue nggak pernah dapet. Iya, karena kan bisa aja orangnya itu tertarik bukan dengan karakter lu atau orang lu, tapi tertarik dengan kepopularitasan lu dan financial lu. Kayak kan gue pernah nulis nih, 3 hal yang tidak akan pernah berhenti dicari oleh manusia itulah harta, cinta, dan realita kan. Kalau misalnya harta udah bukan lagi masalah, terus realita bisa gue kendalikan dengan kuasa dan keterkenalan gue gitu ya. Wow. Kayak gue bisa mengendalikan itu. Berarti satu-satunya yang gue akan selalu pikirkan adalah cinta menurut gue. Jadi gue akan selalu mempertanyakan ketika orang berinteraksi sama gue tuh apakah out of love, apakah out of money gitu ya, untuk money reason atau untuk power reason atau untuk numpang pansos gitu misalnya. Itu susah sekali untuk gue mencintai orang lah ketika gue punya trust issue dengan begitu besarnya. Itu pasti kan gue kehilangan kemampuan untuk mencintai diri sendiri ya. Karena kan pasti gak enak ya perasaan terus mencurigai orang. Dan karena lu gak mampu mempercayai orang, lu susah untuk mencintai orang. Nah itu akan jadi, itu pasti menurutku itu adalah satu-satunya pikiran yang akan selalu ada dalam kepala aku gitu. Karena yang lain kan udah jalan. Uang udah ada, power udah jalan, keterkenalannya udah gitu. Menurut lo kalau misalnya seseorang punya ketiganya itu, orang itu bakal bahagia nggak? Menurutku dia udah nggak lagi deserve apa? Layak. Ya, dia menurutku udah nggak deserve untuk
mempertanyakan apakah gue bahagia sih. Loh kenapa? Karena menjawab tidak bahagia itu udah bukan ada di pilihannya lagi gitu. Dia punya terlalu banyak tanggung jawab dan ekspektasi dari orang untuk apapun yang dia katakan. Dan akan sangat tidak masuk akal gak sih kalau misalnya dia gak bahagia karena dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kayak banyak orang lain yang kondisinya itu gak seberuntung dia gitu. Punya pengaruh sebesar itu, punya duit sebanyak itu. Harusnya mereka yang tidak bahagia, lu harusnya bisa bahagia. Sehingga lu kayak mulai, itu kayak lu gak merasa deserve untuk nanya apakah gue bahagia gitu. Nah menurut gue itu adalah sumber ketidakbahagiaan yang selanjutnya. Karena lu bahkan kayak, lu gak bahagia tapi lu bahkan gak boleh berpikir lu gak bahagia gitu. Kayak kosong tapi lu gak boleh mikir itu kosong. Nah makanya gue merasa satu-satunya yang akan merasa membuat lu merasa lebih penuh adalah ketika lu merasa ada satu orang yang bener-bener genuinely see you as a person gitu. Without all the attributes gitu ya. Lu melepaskan semuanya, being vulnerable di depan orang itu, apakah dia masih mau menerima lo lah. Itu baru kemudian lo akan merasa kayak. Tapi kemungkinan ya Har, kalau orang udah punya segalanya gitu ya, ketika dia belum menemukan satu orang yang kayak gitu, mungkin dia bisa melepaskan segalanya ini loh Hari, untuk bisa sama orang ini. Gue gak tahu apakah di akhir film One Piece atau Luffy ini apakah dia menemukan orang itu. Gue belum tahu. Gue masih dalam perjalanan untuk mencari tahu. Kayak Prince Harry sama Meghan ya. Ya terlepas dari semua kontroversinya ya. Yeah. Meghan Markle. Tapi kan, ya dia melepaskan tata kerajaannya. Harusnya ya. Kalau nanti balik lagi aku yang nggak tahu ya. Tapi by this date dia sih kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang kayak, ya dia punya segalanya kan. Power udah pasti, wealth udah pasti, fame, terus of course. Fame juga ada gitu kan. Nah, ya yang dia cari itu kan sesuatu yang, iya kan, bener kan? Maksudnya yang menjadi Achilles heel-nya itu cinta. Berarti lu setuju dong? Tidak ada uang yang cukup, kuasa yang cukup, dan ketenaran yang cukup untuk membeli yang namanya genuine love ini. Gini, manusia itu diciptakan menurutku adalah menjadi sumber kebahagiaan orang lain atau sumber penderitaan orang lain. Kenapa tuh? Ya karena manusia adalah makhluk yang paling tidak bisa ditebak ya. Sulit, tidak punya pola sebetulnya. Ya meskipun aku bilang manusia semua punya pola, tapi we're not talking about habit, we're not talking about discipline ya. Tapi kan hati manusia siapa yang tahu sih gitu. Jadi kalau macan itu kan ketebak ya gitu. Maunya apa itu kan ketebak gitu. Tapi kalau manusia itu kan hari ini ngomong apa, nanti malam ngomong apa gitu. Jadinya menurutku tidak ada uang yang cukup ya. Seberapa banyak pun untuk membeli manusia. Dan lucunya ya Hari, semakin kamu itu berusaha untuk membeli seseorang, semakin orang itu gak kebeli loh. Belum tentu. Tergantung orangnya siapa gak sih? Kalau misalnya kamu bisa membeli dia, kamu pada ujung-ujungnya juga gak mau kalau orang itu bisa dibeli. Ngerti gak sih itu paradoks menurutku? Oh iya itu paradoksnya. Ngerti. Kalau misalnya kamu berusaha membeli, ya buat apa sih lu gak ada artinya, nangkep kan? Tapi kalau lu gak bisa dibeli, orang tuh kayak lu berapa sih harganya? Nah orang itu semakin dikituin semakin apa sih, gue gak mau uang lu gitu. Nah itu yang semakin, itu tidak akan ketemunya di situ biasanya, karena apa yang dia pahami sama apa yang dia pahami gak match. Tapi pertanyaannya adalah kenapa orang sekarang itu mati-matian untuk mengejar 3 hal itu, termasuk Luffy contohnya. Gue nggak ngerti. Gue mungkin gue belum nonton keseluruhan sequelnya, jadi gue nggak ngerti. Ketika kata lu, ketika lu punya uang, ketenaran dan power, itu malah akan membuat lu itu kosong. Tapi kenapa orang-orang itu masih mengejar ketiga hal itu? Menurutku pertama itu adalah primal insting manusia. Karena kita pengen dilihat sebagai makhluk yang kita pengen diakui keberadaannya gitu. Manusia itu kan punya ketakutan bahwa kita semua tuh kan tahu ya di balik bahwa di alam bawah sadar kita bahwa everything that we have right now is gonna go in vain gitu. Kayak one day nggak akan ada orang yang pernah ingat kita pernah eksis di dunia ini gitu. It's just about time gitu. Jadi kita tuh selalu punya desire untuk merasa bahwa gue tuh penting kok gitu. To prove keberadaan gue gitu. tuh penting gitu. Iya. We need to some social proof, terus kayak some power untuk kemudian merasa mengendalikan apa yang kita tidak bisa kendalikan. Itu kan paling enak ya, ngerti gak sih? Merasa bisa mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Itu kan perasaan keserakahan yang manusia sulit untuk kendalikan gitu. Terus
merasa diakui, terus merasa dihormati, merasa doang ya, merasa dihormati, merasa dilihat gitu. I think it's about itu. Menurutku kalau kita tidak pernah memiliki itu, kita pasti ingin memiliki nggak sih? Mungkin ya. Tapi apakah orang mengejar itu karena mereka nggak tahu aja kalau misalnya mereka mendapatkan semua hal itu, mereka akan merasakan kekosongan seperti yang lu bilang tadi? Menurutku tidak tahu ya. Berangkat dari ketidaktahuan lah. Berangkat dari apa yang mereka dengar tentang cerita orang dan disertai dengan ya secara natural keinginan untuk membuktikan apakah itu benar dan kemudian disertai dengan ya tadi secara natural kita emang udah diciptakan seperti itu gitu. Karena gini, ada salah satu penelitian Harvard selama kalau nggak salah aku lupa ya 50 tahun kayaknya, penelitian itu dilakukan selama 50 tahun atau 70 tahun gitu, bahwa mereka membuktikan bahwa satu-satunya alasan manusia merasa bahagia, constantly happy itu adalah relationship atau love. Jadi your relationship with someone loh ya, atau love ya. Karena mereka merasa kayak, kan manusia tuh pengen mengejar banyak hal tadi ya, kayak pengen membuktikan banyak hal gitu kan. Tapi satu-satunya yang membuat kita constantly happy itu ya love gitu. Nah, kenapa kalau dia sampai melakukan penelitian itu? Ya karena manusia tuh saking begitu tidak bisa fokusnya pada mengejar satu hal yang buat dia bahagia gitu loh. Kayak kita sering sekali salah fokus maksudnya. Jadi kayak karena kan ada orang yang merasa kebahagiaan di uang gitu ya. Kemudian mereka riset ya, bener gak uang? Kok enggak gitu loh. Ada power, kekuasaan. Terus kemudian kekuasaan, bener gak? Kok enggak gitu. Nah kemudian yang constantly ditemukan resultnya itu constantly happy adalah love. Tapi love itu kan gak ada parameternya ya Har ya. Benar. Nangkep gak? Kayak tadi kamu bilang berapapun uangnya, berapapun waktunya tuh gak cukup gitu. Tapi kalau misalnya kayak kekuasaan, jadi presiden ya kan kelihatan nih udah top of the top di Indonesia gitu kan. Atau misalnya habis itu mau maju ke presiden Amerika kayak kan susah kan maksudnya, karena lo harus pindah negara dan segala macam. Tapi kalau di negara lo kan lo udah paling tinggi gitu. Terus kemudian kalau soal uang kan bisa diukur tuh di seluruh negara 8 miliar manusia ini siapa sih yang paling kaya gitu. Terus kemudian fame gitu ya, itu kan bisa dilihat tuh siapa yang paling sering muncul di headline apa segala macam. Itu kan lebih mudah. Itu kan lebih mudah diukur gitu. Tapi kalau love itu gimana? Iya benar. Apakah seberapa sering lu dipeluk gitu kan susah banget ya? Iya sih benar. Tapi kalau dari lu sendiri nih, lu kan udah tahu nih kalau misalnya seberapa banyak pun uang dan power yang lu punya, lu tidak akan bisa merasakan apa ya, kebahagiaan atas genuine love itu. Kira-kira dari lu sendiri masih mau nggak untuk bisa mendapatkan wealth, fame, dan power itu? Aku rasa kalau aku jawab enggak, itu ada terlalu naif, nyerempet bullshit ya. Jadi menurut gue harus mengakui bahwa semua manusia kalau diiming-iming itu juga berat gitu loh. Makanya kayak kalau misalnya orang dibilang kenapa orang korupsi, ya mungkin karena gue nggak pernah ada di situ aja gitu. Jadi gue nggak benar-benar tahu rasanya gitu loh. Jadinya emang itu tuh berat Hari, itu tantangan yang paling berat. Tapi karena gue sudah tahu itu dan gue sudah merasakan bagaimana memang kekuatan dari hubungan yang meaningful itu membuat hidup lo lebih meaningful gitu ya. Sehingga gue merasa yang harus gue lakukan adalah berhati-hati sih sebagai orang dewasa ya. Maksudnya gue menyadari bahwa setiap orang tuh punya dark side, dimana lu pasti menginginkan, tadi gue bilang kayak lu menginginkan kekuasaan untuk mengontrol apa yang tidak seharusnya, kemudian mengendalikan apa yang seharusnya lu lewatkan gitu-gitu. Atau setidaknya sebetulnya gini, ada beberapa penelitian di mana ya lu juga tahu kan, uang itu menambah kebahagiaan sebetulnya at some point, to some point gitu. Up to jadinya, some point ya. Up to some point. Nah jadinya gue harus berhati-hati untuk membuat apa yang gue dapatkan itu tidak membuat gue kehilangan apa yang paling berarti. Karena itu yang paling susah kan sebenarnya. Karena kadang-kadang kita bilang kayak, gue dapetin ini biar lu lebih bahagia sama gue. Tapi kalau ternyata itu gak membuat orang itu bahagia, berarti kan salah fokus gitu kan. Berarti kan itu kita cuma egois aja, cuma kita nggak mau ngaku kalau kita egois aja. Nah itu adalah seni yang paling susah ya sebagai orang dewasa gitu menurutku, karena kedepannya kan kita merasa kebutuhan semakin banyak dan segala macamnya, terus kehidupan semakin berat, terus kita merasa kayak we have to make our life more secure gitu. Nah itu kan salah satunya adalah dengan financial, terus ya of course we're trying to get some power, fame itu adalah bonus sih, tapi gitu-gitulah jadinya kadang-kadang kita salah fokus untuk kemudian itu padahal udah ada risetnya gitu ya, makanya kan di riset supaya orang nggak salah fokus kan, tapi ya hasil riset itu adalah bukti kalau orang salah fokus juga sih jadinya. Ya the paradoxes that we have to be really careful ya. Tapi kalau nanya apakah gue tetap menginginkan itu, tentu saja, tapi gue tidak mau kehilangan yang
gue sadari adalah penting buat gue juga sih. Menurut gue supaya lo tidak kehilangan sesuatu meaningful dalam hidup lo, kayaknya end goals-nya itu tidak seharusnya ketiga itu gak sih? Seharusnya yang menjadi tujuan akhir kita itu bukan kekayaan, kekuatan, power, ataupun tenaran itu. Tapi lebih ke sesuatu yang pengen lo capai, dan ketika lo mencapai sana itu lo bisa berdampak. Karena gue nggak tahu sebenarnya apakah maksud Luffy ingin menjadi the king of the pirates. Apakah karena memang dia purely pengen mendapatkan itu semua, kekayaan dan power itu semua. Gue nggak tahu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang udah tahu endingnya, jangan di spoil dulu, nggak apa-apa. Tapi hipotesis gue adalah Luffy pengen menjadi the king of pirates itu karena dia pengen apa ya? Melakukan sesuatu yang berdampak juga kayaknya. Misalnya nih, ketika dia udah menjadi the king of pirates kan berarti dia punya power di atas semua orang kan. Dia pengen menjadi bajak laut yang baik mungkin. Dia nggak pengen menjadi bajak laut yang merampas harta orang, tapi dia pengen menjadi bajak laut yang membuat bajak laut lain itu takut untuk melakukan hal yang jahat. Mungkin gue nggak tahu. Gue beneran nggak tahu, ini hanya hipotesis gue sementara. Revolusi pemikiran bajak laut. Ini gue beneran nggak tahu, ini cuma hipotesis gue. Jadi itu, ya nggak sih? Ini Harusnya wordplay, tujuan akhir kita itu bukan uang dan power. Harusnya itu sesuatu yang bisa berdampak supaya hidup kita itu jadi lebih meaningful. Yang berat di situ Har, karena sepanjang perjalanan lu mendaki tangga menuju apa yang lu mau, itu kan godaannya kan itu. Gimana kalau gue tawarin mau nggak gitu. Terus tapi sebagai gantinya kan everything come with the cost ya. Everything. Jadi ketika lo dapat sesuatu, ya lo akan kehilangan sesuatu. Nah, kemudian yang lo harus negosiasikan apakah lo siap kehilangan apa yang ditawarkan itu lo. Are you ready to pay the cost kan? Intinya sebetulnya di setiap tahap kehidupan tuh kan intinya itu. Nah, yang berat itu kan adalah sembari lu mendapatkan apa yang lu mau, jangan sampai lu kehilangan apa yang seharusnya tidak lu pernah lu lepaskan tadi. Menurutku yang aku udah dengar banyak soal One Piece ya, karena pacarku nonton juga, baca itu juga, tapi itu legendary for a reason menurutku. Memang karena mungkin itu membuat orang juga penasaran sama ceritanya, juga mungkin itu banyak filosofinya, wisdomnya gitu ya. Banyak filosofi hidup sepertinya. Value-value hidup yang bisa dipelajari dari situ. Jadi ya gimana ya, kalau misalnya karakternya tuh adalah sesuatu yang ketebak cuma biar kaya, kayaknya nggak seterkenal itu nggak sih? Ngerti nggak maksudku? Mungkin ya. There should be something behind it. Iya, dan mungkin ini satu hal yang gue pelajari di episode awal-awal One Piece ini mengenai Luffy. Jadi dia pernah ditanyakan, menjadi the king of pirates bukannya itu hal yang mustahil gitu. Tapi walaupun kedengaran mustahil, Luffy bilang kayak gini, it's not about whether I can or cannot achieve it. I'm gonna do it just because I want to do it. I have decided to become the king of pirates. So if I die fighting for that, that's fine with me. Iya tadi bahkan lu rela mati untuk itu karena ya that's all about life ya. Makanya menurut gue ini anime yang sangat menarik banget nih. Kayaknya kalian kalau misalnya lagi mengalami existential crisis, kayaknya menonton One Piece dan Luffy ini, kayaknya kalian bisa sedikit mempelajari makna kehidupan dari Luffy ini. Harusnya ketika sesuatu legendary, it's legendary for a reason ya. Mungkin banyak orang yang, apalagi fansnya tuh grow loh Har. Fansnya tuh tambah gede dan umurnya tuh nggak ada ininya, nggak ada batasan usia umurnya gitu. Iya benar banget. Mestinya banyak wisdom yang bisa dipelajari dari situ sih. Iya, dan mungkin itu aja podcast singkat kita tentang apa yang gue dapetin pelajarannya dari menonton Luffy. Dan semoga, ya gue gak tahu sih bakal terjadi apa dengan Luffy setelah ini. Cuman gue sangat excited buat menunggu adventure dia sih. Gue sangat antusias untuk mengikuti perkembangannya lah. Apakah dia akan berhasil menjadi the king of pirates? Apakah dia akan gagal? Tapi yang paling menurut gue excited adalah keyakinannya ya. Iya, dan semangat dia along the journey itu yang membuat gue pengen terus menonton ini sih. Ya mungkin kalau kalian nyari tontonan yang kayak santai tapi punya arti, One Piece. Iya, One Piece. That's it. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Until next time, bye-bye. Bye.